Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Muhammad Hidayat. NIM saya 204 105 020 112. Saya dari Ekonomi Syariah 3. Saya membuat video ini untuk melengkapi tugas ekonomi makro yang diajarkan oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis LCMEI. Saya akan mereview materi tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskannya. Jika definisi ekonomi Islam yaitu ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dan memuaskannya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Perbedaan antara ekonomi Islam, kapitalis, dan sosialis. Yang pertama yaitu ekonomi Islam yaitu bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Jika kapitalis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia, dan jika sosialis yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Selanjutnya yang nomor 2 yaitu perbedaannya. Jika ekonomi Islam yaitu pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi, dan jika kapitalis yaitu pengakuan kepemilikan individu secara bebas, dan jika sosialis yaitu tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Selanjutnya yaitu perbedaan antara ekonomi Islam. Yang ketiga yaitu kesejahteraan bersifat jasmani, rohani, dan akal. Jika kapitalis yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Dan jika sosialis yaitu kesejahteraan bersifat jasmani belaka. Selanjutnya yaitu sumber hukum ekonomi Islam. Yang pertama yaitu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah atau hadis, dan yang ketiga adalah Al-Ijma', dan yang keempat adalah Al-Qiyas. Pengertian dari Al-Quran yaitu Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW. Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman serta petunjuk kebenaran bagi umat yang beragama Islam. Yang kedua yaitu sumber hukum Islam. Yang kedua adalah As-Sunnah atau hadis. Hadis adalah perkataan, perbuatan, perilaku, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan landasan syariat Islam setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah Al-Ijma'. Al-Ijma' yaitu Ijma' sendiri memiliki arti kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Ijma' sendiri memiliki dua tingkatan, yaitu Ijma' syarih dan yang kedua yaitu Ijma' syukuti. Sumber hukum ekonomi Islam yang keempat adalah Al-Qiyas. Qiyas adalah hukum Islam saat memiliki arti perluasan dari hukum yang sudah ada. Qiyas sendiri menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas, letak kedudukannya bahkan lebih lemah daripada ijma'. Selanjutnya adalah dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah, yang kedua al-siddiq atau amanah atau kejujuran dan tanggung jawab, yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum, yang keempat adalah al-adalah atau adil, yang kelima al-tawazun atau keseimbangan, dan yang keenam yaitu al-ta'awun, tolong menolong. Prinsip-prinsip ekonomi Islam bebas dari
maghrib. Ada 3, yaitu maisir, gharar, dan riba. Maisir adalah suatu bentuk permainan yang di dalamnya dipersyaratkan jika salah seorang pemain menang, maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Yang kedua adalah gharar. Gharar adalah ketidakpastian dan transaksi yang diakibatkan dan tidak terpenuhnya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung gharar adalah adanya penzaliman atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam. Yang ketiga adalah riba. Secara umum riba adalah penambahan terhadap hutang. Maknanya setiap penambahan pada hutang, baik kualitas maupun kuantitas, banyaknya maupun sedikit, adalah riba yang diharamkan. Selanjutnya adalah karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga adalah larangan masyir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima yaitu keseimbangan antara keruhanian dan kebendaan. Yang keenam yaitu bimbingan konsumsi, dan yang ketujuh petunjuk investasi, dan yang kedelapan adalah zakat. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Bahwasanya ilmu ekonomi adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dan pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya untuk memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat. Ilmu ekonomi Islam mempunyai beberapa tujuan, diantaranya menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi, memberantas kemiskinan absolut, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat. Dan tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai falah di dunia dan akhirat. Sumber utama ekonomi Islam adalah Al-Quran, As-Sunnah, dan ajaran Islam. Segala sesuatu yang bertentangan dengan dua sumber tersebut harus dikalahkan oleh aturan kedua sumber tersebut. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang berdasarkan pada hal-hal yang bersifat materialis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.